Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Iftok edisi 31 Agustus 2022, edisi terakhir di bulan Agustus. Malam ini kita akan membahas seperti biasa, membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Iftok edisi terakhir, tidak terlalu banyak. Malam ini karena ini akhir bulan, kita akan membahas bagaimana perkiraan IHSG di bulan September. Ya, apakah bagus secara teknikal dan secara data historical, apakah berpotensi lanjutkan kenaikan bulan Agustus atau justru terjadi koreksi. Nanti kita akan lihat bersama-sama dan mungkin Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan nanti bagaimana perkiraan di bulan September ya. Oke, sebelum membahas IHSG, kita bahas terlebih dahulu saham-saham yang masuk di kolom komentar Iftok edisi terakhir, edisi 30 Agustus ya. Yang pertama dari siapa ini nggak tahu, Pak, bagaimana prospek SLIS untuk konsep invest maratoner jangka pendek? Konsep invest maratoner, jadi maratoner ini sistem ya, sistem itu ya terkomputerisasi. Jadi saya di Iftok ini hanya melihat dengan mata saya, tidak menggunakan maratoner itu saja. Tapi kita akan coba lihat fundamentalnya seperti apa dan teknikalnya seperti apa, karena maratoner menggunakan dua pendekatan tersebut, pertumbuhan dan tentu saja trennya seperti apa secara teknikal. Jika prospek, apakah secara teknikal posisi saat ini sudah bisa entry atau dan berapa untuk TP dan SL. Terima kasih. Kita coba lihat SLIS. Pertama-tama, karena kita di sini pembahasannya investasi, tentu saja kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana fundamentalnya gitu ya. Secara fundamental kalau saya lihat bisa dikatakan tumbuh ya, dan bisa dikatakan pertumbuhan ini sangat wajar. Terjadi penurunan di 2020 yang lalu. Saya belum mempelajari bisnisnya seperti apa ya, kita hanya lihat di atas kertas seperti ini datanya, pendapatannya. Kemudian untuk bottom line secara pertumbuhan memang terjadi penurunan 2 tahun terakhir ini ya. Ya masih dikatakan belum pulih ya, untuk fundamentalnya masih dalam fase ya, mungkin masih dalam proses penyesuaian ya, nggak tahu bisnisnya apa, saya juga belum pelajari ya, tapi secara kinerja sementara ini seperti itu. Kemudian untuk 2021 seperti itu. 2022 belum ada datanya di TradingView, saya nggak tahu di bursa sudah rilis atau belum. Di DXCO.id silakan dicek. Yang jelas kalau tumbuh berarti sudah mulai mengalami perbaikan dari 2021 ya. Dari 2020 dan 2021 kan turun. Perhatikan baik-baik laba bersihnya. Kalau mungkin untuk maratoner ya, kemungkinan ini mungkin belum jadi pilihan, belum ya secara fundamental. Sekali lagi secara fundamental, karena di 2021 pun bottom line-nya belum pulih. Kemudian secara teknikal seperti apa? Kalau secara teknikal sendiri juga sepertinya juga belum terlihat menarik. Kalau kita perhatikan menggunakan monthly chart, ini saham baru IPO di 2019. Jadi ya sementara ini seperti ini. Kalau kita menggunakan monthly, kemudian weekly, ini masih seperti ini ya transaksinya, cenderung menurun volume transaksinya, dan rentang geraknya juga masih belum ya, belum melebar, artinya belum terlalu menarik secara fundamental, dan teknikalnya juga belum menarik ya kira-kira. Ini menurut saya ya, bukan menurut maratoner ya, karena maratoner tentu saja harus diproses dulu di sistem kami ya, dan juga dianalisa secara manual juga sih. Tapi kalau saya lihat secara kasarnya, sepertinya dari kinerja yang belum pulih, dari bottom line belum pulih di 2021, mungkin banyak opsi yang lain yang saat ini lebih baik ya. Ini mungkin bisa dipantau dulu sampai dengan adanya terjadi pemulihan di 2022 di bottom line-nya. Kemudian secara teknikal juga perlu diperhatikan juga, karena kalau misalkan kita paksakan masuk di harga saat ini sedangkan harganya masih flat, ya sayang uangnya. Mending ditaruh atau ditempatkan di posisi yang secara teknikal dan secara fundamental lebih baik. Tentu saja seperti itu advice saya untuk invest di SLIS. Tunggu dulu saja. Dari Pak Teddy, Pak Kin sudah profit banyak kok Pierce tidak jualan, apakah masih bisa lebih tinggi dari TP3? Jadi sebentar, di Pierce, oke,
Kin memang belum kita distribusi ya. Bahkan kemarin awal tahun ketika terjadi kenaikan di bulan Februari kemarin juga dia sudah mencapai target ketiga, belum kita jual. Kenapa begitu? Tentu saja kami masih melihat ini masih bisa naik lebih tinggi lagi gitu loh. Jangan sampai, karena ini tidak terlalu besar porsi kita di Kin sendiri. Bapak Ibu mungkin member peers juga tahu bahwa alokasi kita tidak besar karena menyesuaikan juga dengan Kin sendiri. Tentu saja meskipun dia potensi naik besar, namun secara risk, secara size dia tidak besar. Jadi kita tentu saja memegang posisi itu juga sebisa mungkin. Kalau dia masih bisa naik lagi ya kita akan tahan ya gitu ya. Meskipun ada risiko juga dia volatilitasnya cukup signifikan. Apabila kita lihat dari pola-pola sebelumnya bisa saja dia turun dulu. Namun ya kita nggak tahu nanti di awal bulan September advisor kami di Peers mungkin bisa saja melakukan take profit, karena saat ini kalau menurut Peers sendiri Kin itu sudah mencapai target ketiga ya. Saya juga nggak tahu ini belum didistribusi, belum di take profit. Karena tanpa take profit saham Kin pun Peers kinerjanya terbaik di sementara ini ya. Terbaik di antara layanan yang lain, di antaranya dengan Peer ya. Peer masih kalah sangat jauh dengan Peers ya. Padahal peminatnya sangat banyak di Peer ya dibandingkan Peers. Anda lihat promo saat ini saja yang sold out adalah Peer, bukan Peers. Ya karena memang saham syariah identik dengan pilihan yang sedikit, padahal saham syariah banyak kok yang bagus-bagus dan berpotensi naik. Belum tentu saham-saham syariah itu jelek gitu. Banyak pilihan bagus dan bahkan kita bulan September nanti mungkin ada 4 baru ya. Seperti Kin ini sudah masuk target ketiga ya. Menurut Peers ini Peers only ya. Jadi di Peer nggak ada gitu. Jadi menurut saya ini mungkin akan di take profit di September dan ada opsi-opsi yang lain yang mungkin kita akan alokasikan modalnya ke tempat lain ya. Setelah saat ini profit sementara ini ya, untuk floating kita di Peers itu sudah di angka 60 ya, 60% ya. Semoga bisa 100% nanti di September ya gitu. Jadi kita akan lihat besok. Yang jelas kalau Anda mau take profit nggak apa-apa, boleh. Kalau Anda mau amankan profitnya, kalau di Peers nanti akan juga pasti akan ada panduan. Tentu saja kita lengkap ya. Ada rekomendasi, ada akumulasinya, ada panduan akumulasi, ada instruksi, ada informasi terkait kapan akumulasi, kapan distribusinya di Peers dan Peers sama gitu ya. Ya kalau sekarang ini belum ada distribusi di Peers, berarti ya mungkin besok atau minggu depan dan sebagainya kita tunggu saja di Peers. Tapi kalau Anda secara mandiri melakukan take profit, apakah tidak boleh? Sangat boleh. Silahkan. Sementara ini masih bisa naik lagi paling tidak di 800 tadi ya. Target ketiga kan ada rentangnya 800 ya. Target ketiga kami untuk saham Kencana Energi. Ya di 800 ya, 700 sampai 800 hari ini sudah di 710 ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Oke. Jadi saham syariah belum tentu sahamnya sedikit dan jelek-jelek gitu ya. Justru banyak banget saham yang bagus-bagus kok. Ya, terbukti Peers untuk bulan Agustus ini performance-nya nomor 1 ya. Dari layanan PTR bahkan ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya dari Pak Nelson. Selamat malam Pak, mohon analisa saham Medco untuk daily kira-kira bisa ke target berapa? Untuk daily maksudnya untuk trading kali ya. Medco kemarin kan sudah mencapai target naik ya. Medco saat ini koreksi dulu. Target koreksinya mungkin bisa meretest dulu support terdekat di 830 dan di 730 ya. Kita masih bisa koreksi dulu. Untuk daily, maksud daily saya nggak paham ini maksud daily itu apa. Ya kalau untuk swing mungkin tunggu di support dulu. Oke, Elsa, apakah bisa seperti Medco? Teknikalnya hampir sama dengan Medco, tapi ya ini. Tapi Medco terbang, Elsa di situ-situ saja. Oke. Elsa. Oke, Elsa betul. Elsa masih tertahan ya di 340. Mungkin memang butuh proses ke sana.
butuh proses. Apakah memungkinkan? Pertanyaannya, kalau saya lihat dari tekanan beli cukup besar ya, harusnya sudah mengalami peningkatan, tinggal tunggu breakoutnya aja 340 lalu break, berarti dia bisa ke sini ya, ke 500 ya gitu. Sekarang ini masih proses sepertinya, masih panjang ini siklus naiknya sepertinya, karena ini roundingnya ini masih berjalan ke 500 ini ya gitu. Layak diperhatikan kalau dia bisa break. Kemudian dari Pak Indra, Pewon untuk trading bagaimana? Pewon terakhir kita take profit di PTR di harga 500 ya. Setelah itu tidak naik lagi, nah turun. Ya wajar ya, karena ini adalah target kita ya. Kemudian saat ini untuk trading lagi, sepertinya kalau untuk trading terbentuknya lower high ya di middle area konsolidasi ya. Ini mengindikasikan sesuatu yang tidak terlalu baik ya, bisa saja dia kembali turun lagi ke 430 ya. Saran saya kalau untuk trade lagi tunggu di 430 dulu atau paling tidak di 450 dengan catatan tidak terjadi breakout di atas 500. Kalau terjadi breakout Anda ikuti, karena targetnya adalah ke upper line atau resist konsolidasinya, yaitu di 585 bisa ke 600 ya, ke atas 600. Cukup ya, silahkan. Apabila ada saham yang menarik lainnya, Bapak Ibu bisa ajukan di kolom komentar IFTalk edisi ini untuk dibahas di IFTalk berikutnya. Silahkan isi ya di kolom komentar. Supaya pembahasannya banyak dan menarik-menarik, silahkan dijelaskan sahamnya apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan utama kita, yaitu IHSG yang bagaimana IHSG yang hari ini naik, apakah bisa melanjutkan kenaikan di bulan September. Kita lihat dulu secara teknikal, saat ini IHSG masih belum berhasil melewati 7.200 yang merupakan resisten cukup kuat karena beberapa kali gagal dilewati, dan posisi di daily dead cross MACD ya. Nah, ini indikasi yang kurang baik. Indikasi ya, sekali lagi bukan sebuah kepastian dia turun. Indikasi yang kurang baik mengindikasikan lemahnya tekanan beli. Ya, sudah mulai adanya tekanan jual, terjadi penurunan kemarin ya, meskipun hari ini turun, terjadi kenaikan minor di sesi siang yang sehingga membuat IHSG ditutup positif 0,2%. Lalu bagaimana data dari bulan September selama 10 tahun terakhir ini kita kumpulkan. Seperti biasa kita akan lihat datanya, bicara data. Jadi selama 10 tahun terakhir IHSG itu di bulan September hanya mengalami kenaikan 4 kali, di tahun 2012, 2014, 2017, di 2021. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini lebih banyak turunnya. Ya, turunnya di 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 yang paling parah 7% turunnya. Saat terjadi recover kemudian jatuh lagi ya di bulan September itu, setelah itu naik. Jadi secara rata-rata di bulan September itu IHSG cenderung turun ya menurut data ini 0,8% ya. Tapi apakah pasti di bulan September ini IHSG turun? Tentu saja belum tentu, bisa saja naik, bisa, karena juga memungkinkan untuk naik juga. Nah, di sini kita juga telah secara menyeluruh bahwa kenaikan itu terjadi saat ya IHSG itu misalkan di 2021 lalu ya. Kita perhatikan naiknya di 2021 ya. Kita buka monthly chart. Di 2021 ya, di bulan September itu naik 2,2% ya. Ya, 2,2%. Nah, itu terjadi hampir mirip dengan posisi saat ini, namun di bulan Agustus dia juga belum breakout, dan di bulan September IHSG ini menguji resist ya, nah, sedikit mirip. Nah, mungkin saja kalau mengikuti 2021 IHSG di bulan September ini akan naik ke 7.340 dulu ya. Nah, seperti itu. Di sini resistnya akan diuji dan bisa breakout. Menurut saya akan seperti itu karena posisi MACD sendiri masih ke atas arahnya. Nah, sedangkan terjadi penurunan di 2020 itu posisinya berbeda. IHSG waktu itu pullback, dan pullbacknya ini sudah rally 1, 2, 3, 4, 5 bulan berturut-turut dan terjadi penurunan yang cukup dalam ya, 7%.
Nah, seperti itu. Jadi saat ini posisinya berbeda dengan di bulan September di 2021. Kemudian penurunan yang buruk lagi itu terjadi 2015, seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah saya ceritakan. 2015 itu adalah tahun terburuk dalam karir saya waktu itu, masih belum ada YEF ya. Dimana penurunan IHSG itu ya terjadi beruntun ya. Seperti ini dari bulan April sampai dengan bulan September itu adalah puncak pusing-pusingnya. Nah, ini berbeda kondisi juga. Waktu itu memang IHSG sedang posisi downtrend minor, sedangkan sekarang ini berbeda. So probabilitas untuk dia IHSG ini naik menurut saya cukup besar ya, secara probabilitas untuk paling tidak ke 7.200 7.300 menguji level tertinggi sebelumnya untuk bulan ini ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana strategi saat ini? Menurut saya strategi saat ini masih strategi yang bisa dikatakan agresif, terutama untuk saham-saham yang masih sama dengan bulan-bulan lalu, bahwa kita masih menyuarakan saham sektor energi seperti batu bara. Kemudian yang baru-baru ini juga mulai bergeliat itu seperti perhatikan juga sektor konstruksi yang sudah mulai rebound, kemudian BUMN yang sudah mulai rebound, yang kemarin-kemarin jelek ya, itu juga berpotensi untuk swing ya. Kemudian sektor properti yang juga belum bergerak, bisa saja itu adalah next setelah sektor energi ya. Saat ini sektor energi, sektor pertambangan masih belum selesai ya, mungkin mereka masih akan hot ke depannya di bulan September. Kita belum melihat adanya selesai di situ ya. Jadi yang menurut saya perlu diperhatikan ya tetap masih pertambangan, energi, dan dilihat dulu untuk properti, terutama Anda posisi jangka menengah panjang ya. Kalau Anda posisinya jangka pendek ya ikuti saja apa yang ada yang sedang hot ya ikuti, kalau trading ya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sektor energi yang juga masih menguat ya, seperti Kencana Energi yang investasi kita sejak tahun lalu yang masih terus menguat di bulan Agustus ini, kemungkinan masih akan terus menguat, dan makanya kita masih terus mencari mana saja saham-saham yang belum naik ya. Nah, ini Bapak Ibu yang masih ragu dengan peers ya, masih ragu dengan peers ya, Anda sudah saya kasih tahu bahwa peers bulan Agustus nomor 1 di YEF ya kinerjanya dibandingkan dengan peer ya. Dibandingkan dengan peer jauh sekali, peers performance-nya ya bisa dikatakan sangat jauh. Kenapa? Karena saham-saham syariah ternyata performance-nya juga signifikan di bulan Agustus ini, dan di bulan September kemungkinan akan berlanjut. Nah, kita sudah menyiapkan ada 4 ya, dan dalam waktu dekat mungkin di akhir minggu ini atau minggu depan ini sudah ada 2 saham ini. Ya, ini pertama, ini tentu saja kita tidak share, bahkan member peers pun belum tahu ya. Jadi ini akan membuka mata bahwa saham syariah banyak sekali yang potensi. Bahkan ini saham pertama ini adalah saham prioritas kita karena ini secara teknikal sedang mengalami akselerasi dan potensinya jangka pendeknya itu sangat signifikan ya. 26 sampai dengan 57% secara potensi capital gain-nya, dan sangat memungkinkan dia untuk beggar sampai dengan akhir tahun. Nah, inilah saham yang sangat menarik dan hanya di peers akan ada saham ini, karena peers sedang memang membutuhkan saham baru. Ya, ini akan kita isi beberapa saham baru, dan beberapa saham ya saya belum memastikan KIN akan dijual atau tidak, take profit atau tidak, apakah menunggu 100%. Saya nggak tahu, nanti advisor peers yang akan memutuskan itu ya. Nah, ini salah satu saham yang diajukan kepada saya, yang mana yang ACC ya, ini salah satu prioritas saya karena ini bisa membuat pertumbuhan signifikan. Nah, karena secara capital gain memang tidak besar saham, bisa dikatakan ini small caps, tapi fundamentalnya bukan ecek-ecek ya, karena kalau lihat dari kinerja 2021 itu pertumbuhannya 123% untuk revenue, dan laba bersihnya tumbuh 43%. Kemudian di tahun ini pun juga pertumbuhannya masih di atas 100%, revenue-nya 126%, dan laba bersihnya fantastis sekali 207%. Kemudian profitabilitas net profit marginnya juga tumbuh dari 8,2% atau meningkat ya menjadi 11%. Ini indikasi yang cukup baik dan akan ya inline dengan harga sahamnya yang nantinya bisa naik cukup signifikan harusnya. Gitu. Secara fundamental oke, sangat oke ya, bukan cuma oke ya, sangat oke ya.
secara pertumbuhan, secara profitabilitas meningkat, secara teknikal uptrend, dan terlihat ini tren warna biru ini adalah akselerasinya. Jadi sangat menarik. Nomor 1 ini pilihan saya. Jadi yang pertama kali harus masuk ini. Kedua, ini juga tidak kalah menarik. Ini juga luar biasa pertumbuhan di 2021, revenue tumbuh 42%. Kemudian laba bersihnya luar biasa, naik 391%. Kemudian ini sebelumnya di 2020 belum kita pilih karena net profit marginnya masih di bawah 5, dan ini sudah di angka 9 ya di 2021 gitu ya. Untuk sementara ini di 2022 ini juga masih tumbuh di kuartal pertama 87% untuk revenue dan laba bersihnya 10%. Jadi harusnya ini, dan secara teknikal, ingat ya, secara teknikal ini saham ini baru reversal dengan potensi upside. Memang tidak sebesar saham pertama tadi 15 sampai dengan 31% untuk jangka pendek. Bukan berarti ini tidak bisa beggar ya, bisa, sangat memungkinkan. Kita akan lihat nanti kinerja kuartal 2 dan kuartal 3, mungkin dia akan melanjutkan uptrend, melewati target kedua di 31% ya gitu. Jadi tidak ada keraguan menurut saya untuk invest di saham syariah. Yang memang ada kekurangan ketika Anda join peers, Anda tidak bisa berkonsultasi saham bank seperti BRI, BCA seperti itu. Tapi di saham syariah saya pastikan banyak saham yang sangat menarik untuk diinvest ya. Jadi itu harus menjadi catatan khusus. Selain harga lebih murah daripada peers terbukti kinerjanya menggunakan sistem yang sama jauh lebih bagus daripada peer. Sementara ini ya. Nah, ini masih tersisa 7 nih, sedangkan peer sudah habis. Ya, jadi silahkan hanya sampai dengan malam ini jam 12 peers promonya ya. Jadi silahkan manfaatkan 3 bulan plus 1 bulan. Ini hanya di anniversary peers ke 3 tahun. Itu saja untuk malam ini. Jangan lupa untuk isi kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Kemudian dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan share ke teman-teman Bapak Ibu, saudara atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, diajak nonton F-Talk setiap malam. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.